Teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membersihkan ataupun merawat alat cukur barbershop ataupun pangkas rambut. Oke, pertama kalinya saya akan membersihkan clipper. Ini clipper tipe wall magic clip ya, yang cordless. Dan kebetulan nih saya ininya suka lepas, jadi saya lakban. Oke, langsung saja kita lepas bautnya. Ya, kita simpan bautnya, kita pinggirkan. Oh ya, blade-nya saya menggunakan blade Kimei, dan yang Kimei-nya saya pakai blade wall. Jadi saya tukar blade-nya ya. Ya, langsung saja kita sikat bagian celah-celah yang terdapat rambut di dalamnya. Kalau bisa kita lepaskan pengaitnya. Dan di sini terdapat per ya. Oh ya, jadi kalau kalian malas membersihkan clipper, biasanya yang sering terjadi itu banyak rambut-rambut kecil yang menumpuk di dalam celah di sini. Nanti dia akan menghambat geraknya si blade ini. Jadi gesekannya itu kurang maksimal. Dan penyebabnya nanti si per ya, per ataupun pegas, dia akan melemah, letoy istilahnya. Jadi teman-teman, saya sarankan membersihkan clipper itu minimalnya 1 minggu sekali, kalau bisa 2 hari sekali pemakaian. Setelah pemakaian ya, maksudnya kita bersihkan bagian dalamnya. Ini celah-celahnya terdapat banyak rambut, cukup sikat-sikat saja ya, biar pergerakan dinamo motornya ini bebas, jadi nggak terhambat sama rambut, dan si per ini nggak terhalang sama gesekan blade-nya. Bisa kita langsung pasang blade-nya. Oh sorry, lupa. Untuk pemasangannya cukup mudah ya. Sorry, saya ulangi. Di sini kan terdapat dua sisi, lalu kita pasangkan seperti ini. Kita bisa masukkan ke dalam, sorry, ngeblur, ke dalam lubang sini biar masuk ke celahnya. Kemudian ini kan ada tonjolan yang di sini, paling sini tengah-tengah, biar dia masuk kita dorong levernya ke depan. Set, oke. Kalau sudah, bisa kita pasang blade-nya bagian atas yang kecil seperti ini, biar dia masuk ke ini ya, pengaitnya. Jangan sampai terdapat rambut-rambut yang masih menempel ya. Kita bisa bersihkan menggunakan tisu. Oke, kita pasang blade bagian bawahnya. Diusahakan pada saat kita mengencangkan bautnya itu jangan sampai kencang dulu ya. Kita cukup pasangkan kedua sisi bautnya, terus posisi blade-nya masih bisa kita goyangkan. Nah, kemudian kita bisa menyeting si blade tersebut biar gradasi itu enak. Maksudnya penggunaan clipper itu potongannya itu smooth. Kita bikin sama rata ya ujungnya, posisi lever di close.
Jadi ini nutup ya, tapi jangan sama rata banget. Ini selah yang atas agak mundur sedikit, jadi biar nggak rata banget ya, mundur 1 mili lah kurang lebihnya, biar nggak menggigit kulit si customer. Nah, kalau rasa cukup, bisa kita kencangkan bautnya. Oh ya, cara mengencangkannya kita bersamaan ya. Oke, selanjutnya bisa kita cuci menggunakan minyak. Minyaknya sih bebas ya, minyak zaitun maupun minyak baby oil, tapi jangan sampai minyak goreng ya, itu soalnya beda. Oke, kita langsung celupkan blade-nya, jangan sampai terendam ini ya, sampai dinamonya, cukup blade-nya aja. Ini bertujuan untuk mengeluarkan sisa rambut yang tadi belum keluar ya. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung dilap bagian blade-nya. Kemudian saya akan membersihkan trimmer, tapi kalau trimmer mah dia tidak perlu dibongkar, tapi bebas sih, terserah teman-teman. Soalnya trimmer ini jarang pemakaiannya, nggak sebanyak ini clipper. Ini trimmer harus kita celupkan, cukup celupkan saja. Rambut-rambutnya dia akan keluar sendiri. Oke, cukup. Ini trimmernya saya menggunakan trimmer wall yang apa namanya, yang Li cordless, yang ada tempat dudukannya. Oke, untuk saver ya, saver yang wall aja dulu, kita buka bagian tombolnya, ini pencetannya untuk release. Dan kalau saver kita cukup bersihkan bagian foilnya, pertama-tama foil. Kalau rasa sudah cukup. Oke, cara melepas blade-nya, kita tekan dari sisi samping, kemudian kita dorong ke bawah, lalu kita putar dan tarik ke atas. Oke, cukup mudah bukan? Kemudian kita bersihkan menggunakan sikat seperti biasa sini. Jika sudah, kita kemudian bersihkan body savernya.
Biasanya di celah ini terdapat banyak debu ataupun bulu-bulu halus. Kita sikat sampai bersih. Kalau sudah, kemudian kita pasang lagi blade-nya. Seperti biasa kita dorong ke bawah dulu, kemudian kita putar. Oke, otomatis langsung mengunci ya. Dan terakhir kita pasang tutup ataupun foilnya. Oke, sudah. Yang terakhir kita membersihkan gunting ataupun seser. Kalau gunting sih kita hanya perlu mengelap sisa-sisa rambut yang menempel ya, tidak perlu kita lumasi ataupun kita oli. Cukup kita setel bagian ini kalau kita rasa bautnya kendor. Oke. Selanjutnya gunting zigzag atau gunting sasak ya. Oh ya, saya ulangi lagi, untuk shaver sendiri ini jangan sampai kita lumasi ataupun kita kasih minyak di bagian sininya. Dikarenakan apa? Ini kan saling bergesekan antara blade dengan foilnya. Jadi pengalaman saya pernah memberi minyak ataupun oli di bagian sini, kemudian saya pakai dan si kepala customer itu ada hitam-hitam, ternyata ada bekas gesekan ini, semacam kotoran itu keluar kayak menghitam, apa ya, kayak tinta cumi seperti itulah. Jadi bagi teman-teman itu jangan sampai kita kasih oli atau minyak ya, cukup kita bersihkan. Oke. Cukup sekian dari saya, tutorial cara membersihkan atau merawat alat cukur barbershop maupun pangkas rambut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.